Ya, ngukur di Antartika gitu. kayaknya semua anak geodesi pasti tahu ya kalau masalah geoid di Indonesia tuh belum kelar-kelar nih sampai sekarang. Jadi menurut aku sih misteri yang belum terpercaya sampai sekarang tuh ya itu geoidnya itu sendiri gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ya. Sebelumnya saya ucapkan selamat datang buat teman-teman yang sudah mau hadir di sini. Dan saya akan memperkenalkan diri. Saya Feby, mahasiswa angkatan 2016 dari Institut Teknologi Nasional Bandung. Di sini kita bakal ngapain sih, Pri? Kira-kira, Pri? Nah, jadi di sini itu adalah merupakan salah satu program baru ya tentunya di channel YouTube-nya ISI, Ikatan Surveyor Indonesia, yang mana dengan tema itu adalah apa pendapat mereka terkait geodesi gitu. Untuk geodesi for Dummies. Seperti itu, Pak. Afri ini dari mahasiswa mana? Perkenalan dulu dong. Oh iya, benar sekali. Oh ya, semuanya kenalin, aku Afri dari Teknik Geodesi Universitas Diponegoro, Semarang. Nah, tujuan saya dan Afri ngundang teman-teman dari perwakilan masing-masing perguruan tinggi, khususnya program studi geodesi ini, untuk memperkenalkan geodesi pada halayak umum. Geodesi itu seperti apa atau geomatrik itu seperti apa. Jadi kita di sini udah nyiapin 8 pertanyaan. Sebenarnya basic sih, dan mungkin pengalaman teman-teman kuliah di program studi geodesi atau geomatika. Nanti teman-teman bisa ngejawabnya ya secara singkat dan berkesan lah. Boleh langsung aja, Pri ya? Iya, langsung aja. Oke. Silakan, Pri. Oke, langsung aja kita ke sesi Q&A. Karena waktu SBMPTN itu mikirnya kayak yang penting teknik gitu. Terus setelah lihat-lihat, tertarik juga sih sama geodesi geomatika gitu. Karena udah nyari tahu duluan, terus waktu udah ngejalanin kuliahnya, ternyata ya kayak tersesat di jalan yang benar aja gitu. Kenapa geodesi? Sebenarnya sederhana. Karena waktu itu saya milih geodesi karena katanya itu asing geodesi buat saya, belum pernah dengar sebelumnya. Jadi ya keren aja gitu buat saya. Terus kalau saya ngutip kalimat dari Pak Madeandi, kalau geodesi itu kayak barang yang nggak berbaur dengan kebanyakan gitu. Jadi nggak perlu dipertanyakan lagi. Nah, karena itulah saya yakin dan menetapkan hati untuk memilih geodesi, walaupun tanpa ada riset terlebih dahulu sih, Kang, gitu. Hal yang pertama untuk masuk geodesi itu gini. Geodesi itu ketika kita SMA banyak yang tidak tahu, terus juga banyak yang tidak ngerti, apalagi paham. Namun setelah kita masuk dan kita merasakan kuliah di dalamnya, itu ternyata benar-benar berat dan tepat. Berat dalam artian kita kuliah di sini tuh di belakang kita ada banyak orang, ada orang tua, ada SMP, ada SMA, dan tepat karena kita yakin setelah kita lulus orang yang di belakang kita tadi itu akan bahagia ketika melihat kita lulus nanti. Namun di antara berat dan tepat tadi ada kata dan mas, yang artinya progres saya ketika kuliah itu nanti yang menyebabkan nantinya ketepatan saya tadi itu, mas. Jadi gimana ya, kalau milih geodesi itu karena berat tapi menyenangkan juga kalau bagi saya sendiri, mas. Basic orang tua, karena kan orang tua itu kan kerjanya di ini survei pemetaan. Nah, saya diarahin sama orang tua itu untuk masuk ke jurusan geodesi. Awalnya bingung kan mau kuliah di jurusan apa, karena emang belum nemuin passion. Nah, terus waktu ikut bimbel, nunjukin rapor gitu buat daftar SNM, disaranin tuh buat daftar teknik dan direkomendasiinnya teknik geodesi. Nah, waktu itu kan emang belum tahu ya teknik geodesi itu apa, ngapain aja, kerjanya gimana. Nah, setelah cari tahu,
ada sesuatu yang bikin menarik itu ternyata geodesi baru dikit di Indonesia jurusannya, dan ternyata kebutuhannya di dunia kerja itu banyak. Nah, jadi aku pikir ini peluang bagus banget, apalagi di Undip tuh buka teknik geodesi gitu. Jurusan geodesi mungkin sebagian orang mikirnya geodesi ini masih awam gitu ya, jadi masih beberapa orang yang tahu, termasuk saya. Jadi dulu pertama milih pun saya nggak milih geodesi gitu kan, tapi karena memang waktu itu disarankan sama saudara saya, kebetulan di situ dikatakan bahwasanya peluang ke depan itu bakalan bagus kan untuk jurusan geodesi. Jadi masuklah saya untuk memilih geodesi. Kalau alasan dari saya pribadi sih sebenarnya ini geodesi atau geomatika ini adalah sebuah misteri bagi saya, karena itu sebuah hal yang langka yang belum banyak diketahui oleh banyak orang lah ibaratnya. Kemudian karena saya dulu juga senang IPS dan juga senang peta dan lain-lain, bagi saya kita bisa membangun Indonesia itu dengan geodesi. Karena sebenarnya saya lulusan tahun 2015 Mas, baru 2 tahun saya kerja. Kalau saya pribadi sih bukan salah jurusan ya, tapi saya memang memantapkan untuk di geomatika atau geodesi ini. Bagi saya itu sebuah hal yang menarik lah kita untuk pelajari. Itu sih Mas. Cerita dulu deh, jadi awal-awal kan di TB tuh tahun pertama TPB kan, jadi sefakultas tuh bareng. Nah terus tahun keduanya baru kita masuk ke jurusan gitu kan. Nah terus karena waktu awal-awal masuk tuh langsung ke FITB, terus yang di dalam FITB itu nanti ada 4 penjurusannya. Nah 4 penjurusannya ini ada teknik geologi, teknik geodesi, OC sama mete. Nah terus gara-gara aku nih nggak suka hafalan gitu kan, gak suka yang kayak kalau GL kan rada hafalan, terus ada kimianya juga gitu kan. Nah, terus aku juga nggak mau nih masuk science gitu, terus ya udah jadi pilihannya ada di geodesi gitu. Berarti lebih suka ke hitung-hitung ya? Iya, lebih seru aja gitu hitung-hitungan itu. Ya sebenarnya saya masuk geodesi itu pertama-tama disuruh sama orang tua saya. Tapi sebenarnya orang tua saya nggak ada basic dari geodesi, dia cuman developer perumahan gitu yang meminta untuk mengoperasikan alat surveinya. Jadi dulu itu di kantor ada Waterpass sama Total Station, tapi nggak ada yang ngoperasiin. Jadi saya disuruh ngoperasiin alat itu, terus disuruh dikuliahin, gitu aja sih. Karena dulu aku melihat geodesi itu karena ada peluang besar di sana. Itu satu. Terus yang kedua memang karena cocok dengan passion, kebetulan. Ini kebetulan yang nomor 2 ini. Emang passionnya itu apa, Mer? Jadi emang dari dulu ya, mungkin aku itu orangnya suka travel, pergi ke tempat-tempat dan explore tempat-tempat baru itu. Dan juga kebetulan suka pendakian kan, jadi geodesi kan pasti long march istilahnya kan, jalan jauh, mendaki tebing, tempat-tempat sulit untuk kita ukur kadang. Jadi ya sejalan gitu, jadi kayak enjoy dan cocok sih akhirnya. Di samping melihat peluang besar ya ternyata cocok sama passion. Bisa dibilang geodesi ini tidak lemah lah ya Mer ya, karena kita memang harus terjun langsung ke lapangan kan. Betul. Fisik dan mental itu diuji. Sebenarnya saya sudah istilahnya mengikuti perkembangan geodesi ini dari sejak kecil. Jadi kan sejak kecil sudah suka baca buku. Nah ini seperti tadi kata Mas Meru, sudah suka baca mengenai pembuktian bumi itu bulat, terus sudah tahu zamannya pengukuran masih pakai stadia. Jadi saya tertarik di bidang-bidang mengenai pengukuran seperti itu. Jadi kan ini geomatika atau geodesi ini kan fokusnya ke navigasi. Nah, itulah yang menjadikan saya masuk ke teknik geomatika ITS. Kalau boleh cerita dikit juga ya, ini terkait mindset sih. Karena dulu kan sejujurnya nggak pengen kuliah, tapi ya karena ada persaingan batin dengan kakak, jadi saya memutuskan untuk kuliah, terus bingung gimana. Akhirnya ya karena persaingan dengan kakak itu sendiri yang memotivasi, akhirnya nantiin di geodesi. Dan ketika dilihat-lihat hal-hal yang digeluti di geodesi, ya kebetulan relate aja sama minat yang memang biasa aku kerjain. Kayak aku dulu aktif di Pramuka, terus aku udah tahu peta-peta dan sebagainya. Dan aku tuh dari dulu tuh pengen tahu gitu loh, ujung dunia itu ada di mana sih. Dan aku dari dulu udah pengen tahu gitu loh. Ketika aku lihat peta yang dibuat
yang aku baca pas di pramuka dulu, yang buat tuh siapa sih? Terus datanya dari apa sih kok bisa jadi peta kayak gini? Nah kurang lebih kayak gitu lah. Jadi penasaran itu akhirnya membuat aku juga ya akhirnya aku terjun lah ke situ. Tuh. Batas wilayah gitu, ada ATHL, aspek teknis hukum laut. Itu kayaknya semua matkul gitu. Terus penentuan batas laut sama batas wilayah. Pemodelan geospasial. Karena memang saya minatnya di sistem informasi geografis, Kang. Suka Pepsi karena emang dari dulu emang suka pemrograman, itu yang pertama. Semuanya suka sih sebenarnya. Jadi kalau menurut saya asik. Penginderaan jauh sih. Fotogrametrik sama penginderaan jauh. Mungkin ya karena suka ngolah citra aja, lihat warna-warna kan bagus ya, terus kan bisa dilakuin di mana aja, nggak harus di lapangan gitu. Jadi emang paling suka indra aja sih. Kalau bagi saya sih relatif sih Mas, tergantung dosennya kalau saya. Yang pertama tuh ada komputasi geodetik, sama yang kedua tuh ada statistika geodesi. Nah 2 mata kuliah tuh seru banget buat aku pelajarin selama aku kuliah gitu deh. Saya survei pemetaan laut sama SIG kali ya, itu asik sih. Soalnya yang ngurusin pertama, saya baru tahu kalau kedalaman laut itu bisa diukur gitu doang gitu, nggak pakai sonar gitu-gitu. Seru kayaknya. Kalau aku sih ada 2 yang aku suka. Pertama SIG, karena aku suka analisis cari tahu sesuatu yang belum bisa dibacakan, kita analisis lewat SIG, sistem informasi geografis. Terus satunya lagi survei topo sih yang aku suka. Kadaster 3 dimensi. Kenapa? Ini mata kuliahnya ini sangat unik, jadi kayak model main game, membuat suatu bangunan ini jadi 3 dimensi sesuai dengan koordinat yang ada. Asik deh mata kuliah ini, Kadaster 3 dimensi. Sejujurnya nih aku suka mata kuliah hiper. Waduh, orang lain itu kebanyakan yang nggak suka, tapi ini disukai. Waduh, gimana? Karena apa ya? Menurutku banyak ilmu yang digeluti di geodesi itu bersinggungan sama ilmu-ilmu lainnya, disiplin-disiplin ilmu lainnya. Jadi ya ada jurusan kartografi, ada jurusan geografi yang bisa ngambil alih beberapa bidang kerja kita, termasuk seperti pemodelan dan sebagainya ada di programming, ada di elektro, dan ada di teknologi informasi. Nah tapi yang sepertinya sampai sekarang aku lihat nggak ada di jurusan manapun selain geodesi dan geomatika itu hiper. Dan jadi itu yang bikin aku jadi suka aja, menggeluti ini aku benar-benar geodesi gitu loh. Walaupun ya nilainya pas-pasan juga. Kalau tersusah, kayaknya jarang banget sih ya ada mata kuliah susah. Cuma yang paling emang ribet itu ada komputasi geodesi. Kalau di ITERA tuh namanya itu. Mungkin kalau di kampus lain hitung perataan kali ya. Itu sih susah. Sama kalau aplikasinya tuh mata kuliah ini, penginderaan jauh aktif. Itu sih 2 itu doang yang susah menurut saya. Mata kuliah yang butuh effort paling besar itu ada di geodesi satelit gitu. Tapi juga jadi mata kuliah seru jalanin gitu, karena ngomonginnya bukan cuma perihal yang ada di bumi gitu, tapi juga di luar angkasa. Itu sih menariknya. Kalau saya pribadi sendiri, saya nggak terlalu suka sama kalkulus Mas, gitu. Matematika geodesi. Matematika geodesi. Nggak terlalu suka hitung-hitungan, jadi kelemahan saya di situ gitu. Karena emang nggak tahu ya, susah banget rasanya, udah perbaikan sampai 2 kali gitu. Kalkulus juga susah sih sebenarnya, tapi nggak ngulang aja udah bersyukur. Yaitu tentang kalkulus ya, kalkulus sama kalau saya sistem transformasi koordinat. Itu kalau menurut saya cukup rumit tuh, apalagi kalau misalnya untuk transformasi koordinat tuh perhitungan manualnya banyak banget kan, jadi rumit lah. Tapi asik sih. Aku tuh paling nggak suka mata kuliah hidrografi, setelah susah, terus ya kita nggak boleh nyalahin dosen juga ya, cuman susah, terus dosennya juga nggak terlalu seru gitu kalau ngajar. Jadi mata kuliah yang paling susah menurut aku adalah hidrografi. Perataan sih, perataan 1-2 kalau di Pakuan Bogor ya. Hitung perataan. Dihitung perataan. Soalnya, tapi saya suka pemerataan, cuman kalau mata kuliahnya saya nggak suka. Karena di sini susahnya atau sulitnya ini di bagian perataannya ini kan butuh keseran. Nah itu yang biasanya nggak sabar, itu yang bikin susah. Sampai diiterasi keberapa kali ya Mer ya? Aduh, diiterasi sampai toleransi sekecil-kecilnya. Kalau mengulang mata kuliah itu sebetulnya bukan mengulang sih harusnya. Memperdalam. Ya, memperdalam.
Iya. Atau melakukan iterasi lebih lanjut. Betul, demi koreksi yang lebih baik. Survei realisasi. Kenapa tuh bisa paling tersusah? Karena dulu kuliahnya pagi ya. Dan praktikumnya juga pagi kebetulan. Anda ini kalau di Bandung ini bisa dibilang PHB, Kres. Apa tuh? Pasukan PHB itu pasukan hudang berang. Nah ya kira-kira lebih gitu loh. Pasukan hudang berang anti ayam jago. Nah. Jadi kesukaannya itu bangun tidurnya itu nggak pernah pagi. Kan ayam jago itu bunyinya kan biasanya pagi-pagi kan, bangun kita tidur kan. Nah biasanya kalau di Bandung tuh biasanya dibilang PHB, pasukan hudang berang. Mantap. Malah berarti tersusahnya karena memang mata kuliahnya itu pagi. Iya, dan kebetulan UASnya juga pagi waktu itu Pak. Jadi ya, mau tidak mau kan. Yang paling berkesan waktu kuliah tuh ngapain sih? Mungkin kemker ya, waktu kemah kerja. Soalnya kayak seru aja gitu, terus 2 minggu ngukur bareng teman-teman, ngerjain laporan. Paling berkesan itu buat saya selama kuliah itu ketika praktikum di kampus. Karena ketika praktikum di kampus gitu kita bisa ketemu sama sivitas akademika kampus lainnya gitu. Jadi sambil bidik target juga bisa sambil curi-curi bidik target yang lain gitu. Jadi mencintai diam-diam dalam jarak yang terhalang oleh prisma. Iya. FTP sekali. Di Yogyakarta tuh pada tahun 2017 ketika saya semester 1 ada masalah pertanahan di Kulon Progo. Nah, saya itu paling benci sama hal-hal seperti itu. Jadi hal yang paling menyenangkan adalah ketika dosen itu dia ngajar agraria pendaftaran tanah, dan saya sebagai seorang mahasiswa saya debat sama dia Mas terkait alokasi tanahan di Kulon Progo itu Mas. Jadi lebih kepada diskusi-diskusi diskusi-diskusi keilmuan sih kalau saya sendiri. Saya kemker. Karena di kemker itu kan satu angkatan kumpul, jadi kayak istilahnya pergi kemana survei satu angkatan itu bareng selama 2 minggu, kerjain laporan ya sampai beres peta dan jadi bikin laporan. Kalau itu saya asik gitu. Berarti di kemah kerja ini memang semua mata kuliah diaplikasikan langsung di lapangan ya Tam ya? Ya. Dan dikejar deadline biasanya untuk laporan. Paling berkesan waktu kuliah itu waktu KKL sih. KKL itu kuliah kerja lapangan. Jadi kita tuh seangkatan pergi bareng-bareng study tour sama liburan ke Surabaya, Bali, sama Lombok. Lembur ngerjain tugas praktikum. Apalagi kalau rame-rame itu kan, itu lebih gimana ya, lebih berkesan gitu loh. Apa ya, dapat jodoh kali ya? Enggak sih, apa ya? Kebersamaannya itu loh, kayak seangkatan, terus mulai dari osjur, mulai osjur, terus kemker, ekskursi, yang gitu-gitu tuh paling seru sih menurut aku, apalagi kayak ekskursi hidrografi kan. Itu kayak liburan gitu ke mana sih? Ke Pulau Seribu. Nah, ke situ. Jadi 2 kali ekskursinya seru gitulah, kayak liburan. Yang berkesan paling kayak sama temen tadi bahas ya, kemah kerja sih. Apalagi kemah kerja saya yang tahun kemarin itu di Balai Embrio Ternak. Jadi kemarin itu kita kemah kerja gitu. Itu asik sih, serius. Mungkin bisa diceritain juga Mas, kira-kira ngapain aja tuh selama kemah kerja di Balai Embrio ya tadi? Iya, kalau di kemarin kemah kerja sih lebih ke terestris. Jadi lebih ke pengukuran luas lahan aja sih sebenarnya. Nah, yang sulitnya itu di saat kita ngukur water pas sama TS, setelah udah ngunci ke prisma atau ke ke penggarisnya, itu kadang-kadang lewat gitu tanpa pengetahuan kita. Nah, kadang diganggu monyet juga gitu, karena kan Balai Embrio Ternaknya itu di tengah hutan, jadi ya enjoy, seru gitu sih, lebih ke terestris sih. Jadi yang pertama itu praktikum matra laut, terus yang kedua itu berkegiatan di himpunan, yang terakhir itu kerja praktek. 3 hal itu sih paling berkesan. Ceritain dong salah satu, apa sih yang kenapa 3 itu jadi yang paling berkesan? Jadi kalau yang kegiatan himpunan sama kerja praktek itu di himpunan
itu kita dituntut mikir banget, dan memang dalam 1 tahun masa kepengurusan kita, nah di sana muncul ide-ide keren dari teman-teman, dari kita semua. Nah disitulah yang akhirnya kayak kita itu kuliah nggak cuman ninggalkan nama sama NIM di kampus, tapi kita juga meninggalkan peninggalan seperti kegiatan, terus hasil seperti bina desa, kemudian acara-acara kegiatan yang nanti pengurus kita, penerus-penerus kita nanti saat mereka meneruskan apa yang kita buat itu, jadi kita bisa diingat oleh mereka gitu loh. Jadi kayak kita pergi tuh nggak asal pergi gitu loh. Jadi kita pergi meninggalkan sesuatu untuk penerus-penerus kita, jadi bisa dimanfaatkan ke depannya. Ya mungkin program kerja, salah satunya arak-arakan. ITN Malang itu belum ada arak-arakan, tapi semenjak kepengurusan HMG kemarin, waktu aku sama teman-teman jabat, ada arak-arakan kita bikin untuk pertama kalinya. Nah harapannya itu bisa diteruskan, tapi kita tidak diarak dong tahun ini. Iya. Karena memang organisasi yang baik adalah organisasi yang bermanfaat ya, dan selalu dikenang. Betul. Itu sih kalau organisasi. Kalau berkesan pasti rata-rata jawabannya sama, kemah kerja. Kalau di ITS ini ada survei hidrografi juga yang prosesnya ya 10 harian lah, nginep juga di pantai di daerah Gresik. Itu juga kalau kemah kerjanya juga di daerah Gresik. Terus kalau momen yang berkesan itu dapat gelar G ketika pengangkatan di kaderisasi jurusan. Kalau menurutku selama yang memulai kehidupan berkesan itu ini sih, organisasi tetap. Organisasi, proyek, ya terus ospek jurusan. Nah kalau yang untuk urusan angkatan, ospek jurusan yang paling berkesan. Kalau untuk bidang ilmu sendiri, proyek mungkin ya, yang beberapa kali aku juga ikut pengabdian dan agak jalan-jalan lah dari proyek. Terus kalau yang selebihnya untuk mindset sih organisasi, karena dari organisasi itu memulai aku jadi penasaran ke banyak hal dan bisa belajar banyak hal juga di sana. Karena juga 1 tahun kayak Mas Meru disampaikan kan, 1 tahun kita harus berpikir gimana terus secara kontinu, nggak berhenti. Setelah selesai 1 hal kita harus lanjutkan ke yang lanjutnya. Jadi ya itu bikin ini sih kesan tersendiri ya, kesan tersendiri, berjuang tersendiri, mengepalai banyak teman-teman dalam satu kepengurusan kan. Waktu itu tahun pengurusan periode berapa, Kres? 2018-2019. Memang ada salah satu kegiatan atau program kerja yang paling beda nggak sih waktu itu? Kebetulan kalau mungkin dari program kerja enggak sih, cuman yang lebih banyak aku sadari ketika memegang organisasi, apalagi di geodesi ya, yang terkenal dengan saintek, terus orangnya yang pekerja lapangan gitu kan. Jadi ketika harus berpikir yang di luar seperti politik dan sebagainya kan kurang relate di bidang geodesi. Nah ketika bisa membawa orang bermindset seperti itu tuh adalah satu pelajaran yang berkesan gitu loh. Oh ternyata kita bisa mengajak orang berpikir kayak gini juga di geodesi. Yang selama itu nggak kepikiran, kalau anak-anak geodesi bakal kepikiran juga hal kayak gitu. Waktu hidrografi 2 ekskursi itu praktikum basah, jadi kayak pertama kali instalasi alat, terus ngelakuin pemeruman, detail, naik tinggi, itu sih kayak seru aja sama laut. Berkesan ya, kata berkesan. Kalau berkesan itu entah kenapa sampai terestris Mas, karena saya ketemu dengan mantan itu di sana Mas, gitu. Wah. Curhat ya Mas? Iya gitu Mas. Waktu kemah kerja, waktu kemker kan itu benar-benar full time praktikum kan, habis itu pasti ngukur seharian, pengalaman bareng temen juga banyak yang enak dan gak enak, terus juga belum bikin laporannya, gambar, sampai harus nginap di kos teman gitu bareng-bareng. Kalau dari saya sendiri yaitu praktikum survei hidro. Nah itu kan kita orang rame-rame kan waktu itu kita ke Balai Perikanan ya, Balai Perikanan dan Kelautan. Nah di situ kita selama 2 hari 2 malam itu sampai
malam-malam itu kan ambil batimetrik ya ke laut gitu kan. Nah itu bagi saya cukup berkesan. Semua kegiatan di tempat saya itu berkesan sih Mas. Kalau kami kan di Diploma 3, jadi semua itu sama-sama kita kerjakan. Seperti praktikum, kemah kerja, dan selama 3 tahun kami akan bersama-sama. Jadi setiap praktikum itu aja punya cerita, dan tapi paling berkesan ya mungkin sama teman-teman semua karena kita jalankan kemah kerja mungkin. Ini mau cerita. Praktikum paling berkesan tuh ya everyone knows, yang di sini pasti tahu lah ya. Yang paling berkesan tuh adalah kemah kerja. Nah, di mana kayak satu angkatan tuh dikumpulin di suatu tempat yang sama gitu kan. Terus kayak waktu angkatan aku tuh kemkernya tuh di Karambi. Jadi kayak 2 minggu tuh di hutan gitu, metain hutan lah, gak jelas banget gitu kan. Tapi yang paling enak dari kemker ini adalah makanannya. Apa tuh? Makanannya gimana ya? Pokoknya waktu selama aku di Karambi tuh kayak menikmati semua makanan yang ada gitu. Terus kayak makanan yang paling enak selama di Karambi adalah ayam goreng balado. Aku sampai ngantri 2 kali 3 kali lah buat ngedapetin 2 ayam atau 3 ayam gitu. Terus apa lagi ya, kalau di kemker tuh sebenarnya bukan penekanannya bukan ke makanannya sih, lebih kepada hal-hal yang didapat dari kemker itu sendiri. Jadi kayak misal kita mau metain suatu tempat nih, nah terus apa aja sih yang harus dipersiapin buat metain suatu tempat, kayak gitu-gitu sih. Hidrografi kemarin di Ancol, hidrografi di Ancol. Walaupun saya suka pemetaan laut, tapi saya nggak suka surveinya. Jadi kemarin praktikum itu pakai perahu boot gitu ya. Saya setengah jam aja langsung mabok gitu, nggak kuat. Jadi langsung ke darat lagi. Kalau jadi kemarin praktikumnya nggak beres, cuma gara-gara nurunin saya doang. Atau kalau kita biasanya nyebutnya kemah kerja versi kami TN, itu Matra Laut. Jadi itu di mana lah? Kira-kira di mana dan berapa hari dan ngapain aja sih? Kita kemarin 16 hari di Pantai Sendang Biru, di dekatnya tempat pelelangan ikan, di belakangnya Pulau Sempu. Itu kita Matra Laut di sana selama 16 hari. Itu paling berkesan karena ya satu angkatan secara kita ngumpul di satu tempat yang jauh dari kota, jauh dari tempat kita biasanya teman-teman nongkrong, biasanya ke bioskop, ke mall atau kemana, jalan-jalan. Di Sendang Biru yang cukup susah, medannya susah, internet juga kadang susah. Dan di sana kita dipertemukan dalam sebuah proyek praktikum itu tadi, di mana kita akhirnya akrab, saling tahu satu sama lain, saling sharing, ya kerja keras, ngoyo bareng, istilahnya kalau orang Jawa kan ngoyo itu kerjanya itu kayak kerja banget gitu loh, sampai capek gitu kan, kayak berangkat jam 6 pulang jam 6, ngukur, terus agak siangan batimetri, kita ada yang topo di bukit, ngukur bukit, ada yang batimetri di laut. Jadi kayak kerjasama kompaknya itu kerasa gitu di kemah kerja sih. Soalnya dari pagi sampai malam pun briefing kita fokusnya benar-benar ke pengukuran. Jadi harus benar-benar petanya nyatu satu angkatan. Nah, itu berkesan praktikumnya. Ya hampir sama lah kayak yang lain. Mungkin kemah kerja ya, karena mungkin kalau kerjaannya ya mungkin hampir sama kayak yang teman-teman yang lain. Cuman yang berkesan banget tuh bisa lebih tahu aib-aib teman loh, aib baik atau aib buruk. Apa itu? Cerita-cerita mistis kan. Kemah kerja jelas. Ya. Berapa hari waktu itu, Kres? Kemah kerjanya berapa hari dan di mana sih? 14 hari di Kalibawang, Kulon Progo. Nah, kan motain sawah, terus pakai HT, ada satu channel yang dibuat jadi radio. Jadi setiap 2 jam sekali ada siaran, kita dulu bikin. Jadi tiap 2 jam sekali kita ada hiburan. Satu angkatan ini udah sampai membayangkan lah kalau misalnya kita benar-benar terjun ke pekerjaan tapi dengan orang-orang yang apa adanya, maksudnya bukan orang-orang terdekat mungkin atau kelompoknya diacak ya, jadi banyak pelajaran lah di sana. Sering nggak tahu sih, soalnya kayak nggak ada sesuatu yang apa ya, jawabannya nggak kayak gitu juga. Jadi untuk pertanyaan itu kayaknya nggak ada yang terlalu gimana gitu. Ketika masuk GDC sampai sekarang ada satu pertanyaan besar yang pengen saya dapat jawabannya, yaitu adalah apakah benar gitu mahasiswa yang masuk ke GDC itu semuanya tersesat di jalan yang benar gitu. Nggak semuanya sih, sebagian besar apakah benar gitu tersesat di jalan yang benar.
karena saya pun merasakan dan mengamini hal tersebut gitu kalau itu benar, tetapi alasannya nggak tahu kenapa. Karena yang tadi itu Kang, kalau saya tuh latar belakangnya bukan geodesi kan, teknik mesin tadi. Kalau pengen tahu sih, saya pengen tahu kehidupan di dasar laut Mas. Jadi relief permukaan laut yang paling bawah itu gimana, saya pengen tahu Mas. Itu sih. Soalnya laut tuh belum semuanya terpetakan bagi saya loh Mas. Kalau untuk misteri itu mungkin mendengar kata teman-teman itu kan saya masuk geodesi itu salah jurusan. Nah itu kenapa kok bisa salah jurusan gitu? Apa nggak ada planning dari sebelumnya masuk geodesi itu mau ngapain sih kan? Karena sekarang kan udah banyak ya istilahnya di beberapa media sosial kayak geodesi itu kayak gimana sih gitu. Jadi pastinya itu kalau mau masuk geodesi kan udah punya planning. Jadi kayak gimana sih geodesi itu? Masa udah masuk baru kita bilang aduh salah jurusan nih, gimana maksudnya, kan aneh gitu menurut saya tuh itu. Misterinya itu waktu ngelihat rumus-rumus yang panjang banget itu di mata kuliah geodesi fisis, itu nggak tahu gimana pengaplikasiannya di kehidupan yang nyata yang tentang geodesi itu jujur masih belum tahu sih kenapa bisa sepanjang itu rumusnya. Jauh ini sih nggak ada sih. Kalau bagi saya pribadi sih semua di geomatika dan geodesi ini sebuah misteri Mas, yang harus kita pelajari. Kalau saya memandangnya sih kalau ini bukan sebuah misteri, kenapa harus saya pelajari? Karena saya menganggap ini sebuah misteri, saya sih inginnya saya tetap mempelajari apapun yang ada di geodesi dan geomatika. Kayaknya semua anak geodesi pasti tahu ya kalau masalah geoid di Indonesia tuh belum kelar-kelar nih sampai sekarang. Jadi menurut aku sih misteri yang belum terpecahin sampai sekarang tuh ya itu geoidnya itu sendiri gitu ya. Geoid yang sebenarnya itu kayak gimana sih gitu. Menurut saya sih, kalau saya sih sebenarnya saya masih flashback ke tsunami tahun 2004 di Aceh. Kan luasnya udah jelas tuh ya, luas kerusakannya di lahan itu berapa. Cuman saya pengen tahu gitu, karena tadi saya suka supaya pemetaan laut, air yang tumpah itu volumenya berapa ke Aceh itu sampai hancurnya itu aja sih. Belum tahuan itu volume air yang tumpah ke tsunami, yang bikin tsunami itu berapa sampai hancur luasnya. Berarti menurut Mas sendiri itu lebih ke ini ya Mas, kayak mitigasi bencana di perairan istilahnya. Nah, ya mungkin seperti itu bisa jadi. Nah, ini sih aku satu. Kenapa orang-orang mikir bumi itu datar? Nah. Padahal bumi itu sudah dibuktikan oleh Aristoteles dulu waktu pengukuran zaman Yunani kuno. Itu bulat, nggak bulat sempurna ya. Sampai-sampai nih Pep ya. Aku masih penasaran kenapa mereka mikir bumi itu bulat. Aku punya bukunya. Wih. Bisa dibacakan judulnya, Mer? Meluruskan miskonsepsi bumi datar dari saintif. Nah, juga ada benarkah manusia pernah mendarat di bulan. Jadi beberapa pertanyaan-pertanyaan kayak gitu yang orang-orang awam nggak ngerti, kayaknya geodesi sih yang harus jawab. Nah, cuma itu sih kenapa kok geodesi atau geomatika ini kurang dikenal di lingkungan masyarakat. Nah, itu aja sih misterinya. Padahal ini basicnya dari semua pembangunan kan mulainya dari pengukuran terlebih dahulu. Kayak gitu sih Mas. Kita tahu mungkin NASA itu satu-satunya lembaga terbesar yang advance ya di bidang astronomi dan sebagainya. Nah cuman aku penasaran aja teknologi geodesi yang paling advance yang mereka gunakan untuk berhasil memetakan situasi di luar bumi ini gimana sih? Aku pengen lihat langsung. Itu yang paling misteri yang belum aku lihat sampai sekarang. Untuk planning ada, cuma kalau emang yang cita-cita ya, kalau kita dulu bilang waktu SD tuh rencananya sih cita-citanya pengen jadi Menteri Kelautan dan Perikanan sih. Amin. Gitu. Amin. Kalau setelah lulus udah ada sih kan rencananya saya pengen banget terjun untuk menjadi ahli bencana. Karena Indonesia tuh kan ibaratnya kayak supermarket bencana gitu, segala bencana ada di Indonesia. Dari geologi, hidrometeorologi sampai teknologi gitu. Saya pengen banget sih jadi bermanfaat untuk masyarakat, khususnya bangsa sendiri gitu sih. Ya berat banget jawabannya. Karena Indonesia di dalam Ring of Fire ya. Iya betul. Melewati lempeng tektonik besar. Jadi ini Mas, politik Mas. Jadi biar bisa jadi Menteri ATR BPN nanti ke depan.
Amin. Semoga tercapai, Mas. Amin, amin. Bikin perusahaan. Wih, konsultan ya? Iya. Jadi apanya sih ya sejujurnya belum tahu spesifiknya seperti apa. Cuma yang jelas ingin di bidang penginderaan jauh atau pertanahan sih, yang sesekali ada survei lapangan. Jadi aku bisa juga sekalian jalan-jalan gitu. Ingin terjun ke dunia tambang. Jadi rencana mau jadi surveyor tambang. Karena saya ini kan ibaratnya pengen ilmu saya ini bertambah karena sudah pengalaman bekerja dan juga saya masuk ini tahun 2017 diploma 3, jadi saya ingin juga masih kuliah lagi lah. Ibaratnya melanjutkan ke S1, kalau bisa S2 ya alhamdulillah. Kalau nanti sudah setelah lulus itu mungkin saya akan membuka konsultan sih Mas, perusahaan. Ya, amin. Semoga terrealisasi ya Mas. Amin, amin. Plan aku setelah lulus ini adalah melanjutkan sekolah S2 gitu. Jadi kebetulan aku dari awal dari semester 7 tuh udah ngambil beberapa mata kuliah S2. Jadi itu namanya fast track. Jadi buat fast track ini di ITB S1 sama S2 tuh selama 5 tahun. Jadi ya udah aku ngambil itu, terus ya udah sampai tahun depan bakal ngerjain tesis yang buat S2 itu, udah gitu. Mantep banget ya. Habis lulus sih pengen jadi Kementerian ATR BPN. Cuman kayaknya pengen mulai usaha dulu sih. Pengen buka konsultan. Sebenarnya sama kawan-kawan udah sama kawan-kawan angkatan saya udah mau bikin konsultan. Ya alhamdulillah sih untuk alat-alat terestris kita udah nyicil-nyicil lah. Jadi buat konsultan sih kayaknya. Jadi pengusaha dulu. Oke, mantap sekali Mas. Pertama jadi survei engine di bidang eksplorasi mineral. Lebih ke tambang banget ya? Iya, bisa ke dirjen nanti gimana, yang penting ke bidang eksplorasi mineral sih aku pengen cari tahunya memang. Akhirnya memutuskan untuk lanjut studi. Kalau sudah lanjut studi nanti jadi surveyor, lihat studinya di S2 ini kayak gimana, nanti surveyornya di bidang apa tergantung S2-nya, kayak gitu sih Mas. Kalau plan selanjutnya sih mungkin nikah. Enggak. Kerja dulu, terus kalau jangka panjang sih pengen ini sih, bisnis sih. Karena banyak yang belum kita tahu, yang belum dieksplor di geodesi yang bisa dibisniskan, dan nggak cuma di Indonesia gitu loh. Bisnisnya dalam bidang geodesi, buka konsultan mungkin atau gimana? Mungkin lebih ke skala yang agak nggak terduga lah Pak. Ya seperti semacam konsultan, tapi mungkin aku kan mencari bidang-bidang yang seharusnya memang sudah dieksplor tapi belum dieksplor di Indonesia, kayak gitu sih. Geodesi, percayalah. Satu kata untuk geodesi atau geomatika itu seru. Seru banget. Satu kata untuk geodesi, luas. Wih, gitu juga. Progresif Mas. Itu dari saya. Semua ilmu itu dipelajarin di geodesi, jadi geodesi itu asik. Semangat praktikum sama semangat kuliahnya. Keren. Udah satu kalimat buat geodesi, kita kompak pasti jaya. Jaya terus kali ya? Jaya terus. Seru. Seru ya. Kalau satu katanya yang jelas, peta. Soalnya semua yang dilakukan di geodesi ini jelas ujungnya peta. Kayak gitu sih Mas. Belakang layar. Belakang layar. Karena kita ini orang yang pertama kali turun ke lapangan mungkin ya. Wah benar. Suatu lahan untuk dibuka kan pembangunannya. Orang awam tanya, siapa yang bikin jalan tol? Orang sipil. Siapa yang yang ukur tanah? Orang pertanahan. Bikin sertifikat. Siapa yang lagi nambang? Orang geologi pertambangan. Siapa yang gali bikin ngebor minyak lah? Orang perminyakan. Yang geodesi di sini nggak perlu disebut Pak. Iya betul. Ya, kita tuh adalah orang-orang yang sepatutnya bangga lah. Mungkin kita tutup dulu aja.
Setelah itu mungkin ada beberapa yang ingin disampaikan juga dari teman-teman. Oke, terima kasih buat teman-teman semua yang sudah mau berkontribusi di acara ini. Semoga pendapat atau pengalaman teman-teman yang telah disampaikan ini tentunya bermanfaat buat masyarakat umum ya. Iya, benar sekali. Dan juga terutama untuk adik-adik yang istilahnya apa sih geodesi itu, terus kuliahnya tuh seperti apa sih. Nah, di sini juga kan tadi teman-teman sudah menjelaskan ya pengalaman-pengalaman teman-teman dari masing-masing institusinya yang ada jurusan di geodesinya. Semoga apa yang telah dibahas ya ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Amin. Baiklah, ini sudah berada di penghujung acara ya. Kami selaku MC, saya Feby Sabrina Jamil, mahasiswa Teknik Geodesi Institut Teknologi Nasional Bandung, angkatan 2016, dan juga teman saya. Saya Prianto dari Universitas Diponegoro angkatan 2016, Teknik Geodesi. Oke, mohon maaf jika dari kami berdua ada salah dan hilafnya selama acara ini berlangsung. Sekian dari kami, terima kasih. Pantengin terus Geodesi for Dummies episode selanjutnya. Terima kasih semuanya.